Salam bahagia. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata berkaitan dengan proses pembelajaran yang saya lakukan di aplikasi platform Merdeka Mengajar, yaitu mengkomunikasikan pemahaman saya tentang topik Merdeka Belajar. Topik Merdeka Belajar pada platform aplikasi Merdeka Belajar terdiri dari 5 modul. Modul pertama tentang mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat, tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul yang kelima, tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Di sini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang kelima modul tersebut. Modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul ini terdiri dari 3 materi tentang refleksi awal kita sebagai pendidik, yaitu mengenali diri dan perannya saya sebagai pendidik, dan apa peran saya sebagai guru, serta ingin menjadi guru seperti apa saya. Pada tahapan mempelajari materi tentang mengenali diri dan peran sebagai pendidik, di sini saya berefleksi tentang mengapa saya dulu memutuskan menjadi guru dan bagaimana perjuangan yang saya lakukan sehingga akhirnya saya berada pada posisi ini. Menjawab pertanyaan refleksi tersebut, saya dibawa pada kondisi masa lalu tentang cita-cita menjadi guru ini terbentuk. Jujur, dulu tidak mempunyai cita-cita. Cita-cita ini terbentuk melalui obrolan kecil waktu itu. Ibu saya meminta saya untuk menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Anehnya, hal tersebut meresap dalam pikiran saya. Saya ingin menjadi seorang guru. Kemudian, saya mulai memberi perhatian khusus pada profesi ini dengan melihat sosok-sosok guru di sekitar saya. Sejalan dengan itu, saya menjadi tertarik dan terus belajar, mengasah keterampilan, memperjuangkan untuk mencapai profesi sebagai guru. Sembari membayangkan senyum bahagia ibu saya ketika saya menjadi guru. Ya, sekarang saya menjadi seorang guru. Pada sesi refleksi ini, baru saya sadari bahwa cita-cita yang terbentuk sedari kecil menghantarkan saya untuk terus belajar dan fokus menggapai profesi ini. Namun, bukan hal mudah untuk menjadi seorang guru, karena ternyata menjadi seorang guru bertanggung jawab terhadap pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan pendidik menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dari sini saya berefleksi, saya harus terus belajar secara mandiri dan ini adalah bagian dari perjalanan saya menjadi merdeka, sehingga bisa bersama-sama dengan murid meraih tujuan pendidikan menjadi manusia merdeka yang kelak akan menuntun mereka menjadi manusia yang merdeka pula. Pada tahapan mempelajari tentang apa
apa peran saya sebagai guru, saya diajak untuk merefleksikan peran saya sebagai guru. Dengan murid-murid kita yang sekarang adalah generasi digital native, fasih berselancar di internet, bisa mendapatkan pengetahuan, bahkan mempelajari keterampilan sesuai kebutuhan belajar mereka. Sebagai seorang guru, kita perlu menyelaraskan peran pendidik yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Sebagai guru, kita harus membekali murid-murid dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk terus belajar, mendampingi mereka memahami dan mencapai tujuan belajar. Mengutip pernyataan Ki Hajar Dewantara, memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup masyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Sebagai seorang guru, saya harus hadir secara utuh dalam memfasilitasi dan menilai proses pembelajaran. Karena setiap hal kecil yang saya sampaikan di kelas akan berkontribusi pada kecakapan hidup anak saat dewasa. Sebab saat mengajar di depan kelas, sebenarnya saya sedang membentuk budaya masa depan lewat murid-murid. Pada tahapan materi ingin menjadi guru seperti apa saya? Di sini saya merefleksikan sosok guru yang saya cita-citakan. Saya kembali diingatkan dengan pengalaman masa lalu. Saya mempunyai pengalaman yang menyenangkan, sehingga saya menyukai guru saya. Saya merasa nyaman mengikuti pembelajaran di kelas. Saya merasa dihargai, diterima, didengarkan, diapresiasi, dan bahagia. Beliau juga selalu menyemangati saya, memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, dan membuat saya ingat hingga saat ini. Di samping itu, saya juga mempunyai pengalaman yang kurang menyenangkan, yang pernah saya alami. Yang saya rasakan waktu itu adalah saya merasa takut, terintimidasi, dan merasa tidak dipedulikan. Setiap kali pembelajaran, saya ingin waktu cepat berakhir. Yang saya rasakan bukan pembelajaran yang menyenangkan, melainkan hanya memenuhi tugas untuk menuntaskan kewajiban saya sebagai murid. Refleksi saya sebagai murid dulu, ketika saya melihat guru yang kurang menyenangkan, saya termotivasi untuk menghindari hal tersebut terjadi di murid-murid saya. Untungnya, saya sangat bersyukur bertemu dengan guru-guru hebat. Saya meneladani beberapa guru yang mengajar dengan menyenangkan, yang membuat saya tertarik untuk belajar. Penuh empati, menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan saya sebagai murid saat itu. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak. Guru tidak hanya mengajarkan materi, tetapi tingkah laku, tutur kata, dan cara mengajar guru akan membekas dan membentuk murid. Sebagaimana kita dibentuk oleh guru kita dulu. Sebagai guru, saya bertekad dan berikhtiar untuk selalu adaptif terhadap perubahan, untuk menjadi guru yang menyenangkan di hadapan murid-murid saya, termasuk sekarang harus beradaptasi dengan perubahan kurikulum menjadi guru merdeka. Demikian pemahaman saya tentang merdeka belajar. Tetap semangat, salam bahagia.